Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wanda dari kelas 2B Diploma 3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Jadi di video kali ini saya akan mereview kasus atau skandal dari Waste Management Incorporation yang dimana perusahaan ini telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik khususnya pada kode etik profesi akuntansi. Waste Management Incorporation atau bisa disingkat WMI didirikan oleh dua sepupu bernama Dean Bantlot dan Wayne Huizenga pada tahun 1968 dan bermarkas di City Tower pertama Houston di Texas. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri pembuangan limbah dan merupakan perusahaan jasa lingkungan terbesar di Amerika Serikat. Namun, Wayne Huizenga meninggalkan WMI pada tahun 1984 untuk mendirikan kerajaan bernama Blockbuster. Bisnis inti dari Waste Management Incorporation untuk manajemen sampah di Amerika Serikat atau Amerika Utara terdiri dari proses-proses penting sebagai berikut, yaitu mengumpulkan atau collection, memindahkan atau transfer, dan juga membuang atau disposal. Dalam kepemilikan Bantrok sebagai CEO, perusahaan tersebut ke publik pada tahun 1971 dan kemudian berkembang selama tahun 1970-an dan 1980-an melalui beberapa tambahan atau akuisisi dari perusahaan angkutan sampah lokal dan pengurus-pengurus landfill. Bahkan pada suatu saat, perusahaan mampu melakukan akuisisi hampir lebih dari 200 akuisisi selama setahun. Dari tahun 1991 sampai dengan 1991, perusahaan menikmati rata-rata pendapatan atau pertumbuhan pendapatan sebesar 36% per tahun dan pertumbuhan laba bersih sebesar 36% per tahunnya. Kronologi skandal yang menimpa Waste Management Incorporation bermula dari pada tahun 1991, Waste Management menjadi bisnis pembersih sampah terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 7,5 miliar dolar, dan meskipun terjadi resesi, Bantrok dan eksekutif lainnya di Waste Management menetapkan tujuan atau sasaran pertumbuhan yang lumayan agresif. Pada tahun 1992 misalnya, perusahaan meramalkan pertumbuhan sebesar 26,1% untuk pendapatan dan 16,5% untuk laba bersih berturut-turut selama 1991. Pada tahun 1992, auditor di Anderson menemukan bukti yang menunjukkan bahwa klien mereka salah saji terhadap pajak, asuransi, dan biaya yang ditangguhkan sebesar 93,5 juta. Tapi WMI menolak untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk memperbaiki kesalahannya. Pada tahun 1963, auditor mendokumentasikan salah saji lain sebesar 128 juta dolar yang akan mengurangi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 12%. Meskipun demikian, Anderson menyimpulkan bahwa salah saji tersebut tidak material untuk mengharuskan pengungkapan. Pada tahun 1996, Dean Bantrop pensiun sebagai CEO, tapi melanjutkan untuk karirnya sebagai ketua dari Dewan Direksi. Kemudian pada tahun 1997, ketika CEO baru perusahaan yaitu Ronald T. Limay berhenti setelah 3 bulan menjabat, analisis menyimpulkan bahwa CEO berhenti karena mungkin telah menemukan masalah akuntansi. Meskipun demikian, Limay telah memulai penyelidikan atas manipulasi akuntansi yang kemudian menjadi titik awal untuk mengetahui apakah perlu penyajian kembali terhadap laporan keuangan periode 1992 sampai 1997 yang diperlukan untuk mengoreksi berbagai penggelambungan angka dan juga menjadi titik awal untuk investigasi dari SEC. SEC kemudian mulai memeriksa buku WMI pada bulan November 1997 ketika perusahaan mengumumkan bahwa perubahan dalam metode akuntansi akan berakibat pada hilangnya 1,2 miliar dan mengurangi laba ditahan yang dilaporkan sebesar 1 miliar dolar yang tercatat selama 5 tahun sebelumnya. Skema terurai pada pertengahan tahun 1967 setelah CEO baru meminta untuk meninjau praktik akuntansi perusahaan. Pada tahun 1992 sampai 1997, CEO yang lama ternyata memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai target laba. WMI terus terlibat dalam 1,4 miliar pada penipuan laporan keuangan. Pada tahun 1998, WMI menyajikan kembali laporan keuangan periode 1992 sampai 1997. Dalam penyajian kembali melalui 3 kuartal pertama, perusahaan mengakui secara material telah menggelembungkan laba sebelum pajak sekitar 1,7 miliar dolar dan mengecilkan elemen tertentu dari beban pajaknya sebesar 190 juta dolar. WMI mengaku bahwa secara keseluruhan perusahaan telah menggelembungkan laba bersih setelah pajak sebesar lebih dari 1 miliar dolar. Setelah pengumuman tersebut,
Saham perusahaan turun hingga lebih dari 30% dan pemegang saham rugi hingga 6 miliar dolar. Kemudian SEC menuduh Dean Bantrap selaku pendiri perusahaan dan 5 pejabat top lainnya melakukan penipuan ini. Tuduhan tersebut menduga bahwa manajemen telah berulang kali merubah penilaian biaya depresiasi untuk mengurangi jumlah biaya dan telah melakukan praktik akuntansi yang tidak layak berhubungan dengan kebijakan-kebijakan kapitalisasi dan juga merencanakan pengurangan biaya-biaya. SEC juga menuduh Arthur Andersen sebagai auditor waste management yang diduga keras mengetahui atau secara sembarangan mengeluarkan laporan audit yang secara material salah dan menyesatkan untuk periode 1993 sampai 1996. Andersen kemudian menyelesaikan masalah kepada SEC dengan membayar denda sebesar atau denda terbesar dalam sanksi perdata sebesar 7 juta dolar tanpa melakukan atau tanpa pernyataan mengakui atau menyangkal. Dan juga mitra-mitra utama lainnya didenda dan dilarang untuk berpraktik oleh SEC. Untuk menyelesaikan tuntutan secara class action dengan pemegang saham yang merah, WMI membayar denda sebesar 677 juta dengan kontribusi dari Arthur Andersen sebesar 97 juta dolar. Tim manajemen puncak WMI, termasuk chief officer dan petugas akuntansi kepala, dipaksa untuk mengundurkan diri. WMI secara curang telah memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan cara yang tidak tepat, dengan menghilangkan dan menunda beban periode berjalan untuk melakukan banyak praktik akuntansi yang tidak benar demi tujuan ini. Mereka melakukan banyak praktik akuntansi yang tidak benar untuk mencapai tujuan mereka. Di antaranya, mereka menghindari beban penyusutan truk sampah mereka dengan menetapkan nilai sisa yang tidak mendukung dan meningkat sisanya, serta memperpanjang masa manfaat. Kemudian mereka menetapkan nilai sisa dengan sewenang-wenang pada aset lain yang sebelumnya tidak memiliki nilai sisa. Yang ketiga, mereka gagal untuk mencatat beban penurunan nilai dari tempat pembuangan sampah karena mereka telah dipenuhi oleh sampah. Kemudian mereka menolak untuk mencatat beban yang diperlukan untuk menghapus biaya akibat ketidaksuksesan dan pengabaian proyek dari pengembangan tempat pembuangan sampahnya. Kemudian yang kelima, mereka membentuk cadangan lingkungan yang meningkat sehubungan dengan akuisisi sehingga kelebihan cadangan dapat digunakan untuk menghindari pencatatan beban usaha yang tidak terkait. Kemudian mengkapitalisasi berbagai biaya secara tidak benar dan gagal untuk membentuk cadangan yang cukup untuk membayar pajak penghasilan serta biaya-biaya lainnya. Kemudian mereka mengecilkan biaya atau pengurangan dan menggelembungkan laba manajemen menggunakan top level adjustment untuk dapat mencapai target laba yang ditentukan. Bantrok dan mitra lainnya menggunakan kecurangan sekuritas, pengajuan laporan berkala yang palsu, pemalsuan buku-buku dan catatan serta kebohongan kepada auditor untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan memperkaya diri sendiri. Para pelaku motivasi didorong oleh keserakahan dan terlibat memperkaya diri, diawetkan posisi perusahaan mereka dan status dalam komunitas bisnis dan sosial. Dan juga tambahan termasuk bonus, saham, pilihan dan tunjangan pensiun yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Waste Management Incorporation, mereka pada akhirnya telah melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap Seksi 110 mengenai kepatuhan terhadap kode etik. Prinsip-prinsip etika yang telah mereka langgar diantaranya yang pertama ada prinsip integritas, yang dimana seorang akuntansi profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Dalam kasus Waste Management Incorporation, akuntan yang berada di perusahaan secara tidak jujur dan tegas dalam mengungkapkan keadaan keuangan WMI yang sebenarnya, serta ikut berpartisipasi dalam melakukan penipuan atau manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, prinsip objektivitas, di mana seorang akuntansi profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Auditor eksternal di Waste Management Incorporation berada di bawah pengaruh para eksekutif WMI yang banyak melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Akuntan WMI secara sengaja memberikan opini wajar terhadap pengecualian terhadap laporan keuangan yang salah saji secara demi kepentingan kliennya. Kemudian, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus
patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan WMI jelas telah melanggar hukum yang berlaku dengan melakukan penipuan laporan keuangan yang menyebabkan banyak kerugian terjadi dan hanya menguntungkan diri sendiri dan kliennya saja. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik dalam pengetikan maupun dalam pengucapan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya dan terima kasih. Bye.